Kitab Yesar pasal 19. Kota-kota Sodom memiliki 4 hakim bagi 4 kota. Dan inilah nama-nama mereka: Serak di kota Sodom, Sarkat di Amorah, Sabnak di Atma, dan Menon di Seboim. Eliezer hamba Abram menyebut mereka dengan nama lain. Dia mengganti Serak menjadi Sakra, Sarkat menjadi Sakrura, Sabnak menjadi Kesobim, dan Menon menjadi Metzlodin. Karena keinginan 4 hakim ini, orang-orang Sodom dan Amorah mendirikan banyak tempat tidur di jalanan kota-kota itu. Dan jika seorang laki-laki datang ke tempat itu, mereka memegangnya dan membawanya ke salah satu tempat tidur mereka itu dan memaksa dia berbaring dengan mereka. Selagi dia berbaring, 3 orang laki-laki akan berdiri di kepalanya dan 3 orang di kakinya, dan mengukurnya dengan panjang tempat tidur. Dan jika orang itu lebih pendek dari tempat tidur, ke-6 orang ini akan menariknya dari 2 ujung, dan meskipun dia berteriak kepada mereka, mereka tidak akan menjawabnya. Dan jika dia lebih panjang dari tempat tidur, mereka akan menarik bersama-sama 2 sisi tempat tidur pada ujungnya, sampai orang itu mencapai pintu gerbang kematian. Dan jika dia terus berteriak kepada mereka, mereka akan menjawabnya. Demikianlah harus dilakukan kepada orang laki-laki yang datang ke negeri kami. Ketika orang mendengar semua hal yang diperbuat orang-orang di kota Sodom ini, mereka urung datang ke sana. Ketika seorang miskin datang ke negeri mereka, mereka akan memberinya perak dan emas, dan mengumumkan di seluruh kota untuk tidak memberikannya sepotong roti untuk dimakan. Dan orang asing itu harus tinggal di sana beberapa hari dan mati kelaparan, tidak bisa mendapatkan sepotong roti. Maka pada waktu kematiannya, semua penduduk kota akan datang dan mengambil perak dan emas yang mereka berikan kepadanya. Mereka yang dapat mengenali perak atau emas yang mereka berikan kepadanya akan merebutnya kembali. Dan pada saat kematiannya, mereka juga menanggalkan semua pakaiannya dan akan berkelahi untuk memperebutkannya. Dan dia yang berhasil mengalahkan temannya akan mengambilnya. Setelah itu, mereka akan membawanya dan menguburkan dia di bawah belukar di padang gurun. Demikianlah mereka lakukan sepanjang waktu kepada siapapun yang datang kepada mereka dan mati di negeri mereka. Pada suatu waktu, Sarah mengirimkan Eliezer ke Sodom untuk melihat Lot dan menanyakan kesejahteraannya. Eliezer pergi ke Sodom, dan dia menjumpai seorang laki-laki Sodom sedang berkelahi dengan orang asing. Orang Sodom itu melucuti seluruh pakaian orang miskin itu dan meninggalkannya. Orang miskin ini menangis kepada Eliezer dan memohon kemurahannya atas apa yang orang Sodom telah berbuat kepadanya. Dan dia berkata kepadanya, "Mengapa engkau bertindak seperti itu kepada orang miskin yang datang ke negerimu?" Orang Sodom itu menjawab Eliezer, katanya, "Apakah orang ini saudaramu? Atau sudahkah orang-orang Sodom menjadikan engkau hakim pada hari ini, sehingga engkau berbicara mengenai orang ini?" Dan Eliezer bertengkar dengan orang Sodom karena orang miskin ini. Dan ketika Eliezer mendekat untuk mengambil kembali pakaian orang miskin dari orang Sodom ini, dia bergegas dan dengan sebuah batu memukul Eliezer di dahinya. Darah mengalir deras dari dahi Eliezer, dan ketika orang ini melihat darah, dia memegangi Eliezer, katanya, "Berikan upahku karena membersihkan darah kotor yang ada di dahimu, karena seperti inilah kebiasaan dan hukum di negeri kami."
Eliezer berkata kepadanya, "Engkau telah melukai aku dan menuntut aku membayar upahmu." Dan Eliezer tidak mau mendengarkan kata-kata orang Sodom. Maka orang itu memegangi Eliezer dan membawanya kepada sakra hakim Sodom untuk dihakimi. Orang ini berbicara kepada hakim, katanya, "Aku mohon tuanku, beginilah telah dilakukan orang ini, karena aku memukul dia dengan batu sehingga darah mengalir dari dahinya, dan dia tidak mau memberikan kepadaku upahku." Dan hakim berkata kepada Eliezer, "Orang ini berkata benar kepadamu, berikan kepadanya upahnya, karena inilah kebiasaan di negeri kami." Eliezer mendengar kata-kata hakim, dan dia mengangkat sebuah batu dan memukul hakim, dan batu itu menghantam dahinya. Darah mengalir deras dari dahi hakim, dan Eliezer berkata, "Jika ini kebiasaan di negerimu, berikan kepada orang ini apa yang harus aku berikan kepadanya, karena inilah keputusanmu, engkau telah mengumumkannya." Dan Eliezer meninggalkan orang Sodom dengan hakim itu, dan dia pergi. Ketika raja-raja Elam berperang dengan raja-raja Sodom, raja-raja Elam merebut seluruh harta benda Sodom, dan mereka menawan Lot bersama harta bendanya. Ketika diberitahukan kepada Abraham, dia pergi dan berperang dengan raja-raja Elam, dan dia merebut kembali dari tangan mereka seluruh harta benda Lot, demikian juga harta benda Sodom. Pada waktu itu istri Lot melahirkan baginya seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Paltit, katanya, karena Elohim telah melepaskan dia dan seisi rumahnya dari raja-raja Elam. Paltit Bet Lot bertumbuh besar, dan salah seorang laki-laki Sodom mengambil dia sebagai istri. Dan seorang miskin datang ke kota untuk mendapatkan pemeliharaan. Dan dia tinggal di kota itu beberapa hari. Semua orang Sodom mengumumkan kebiasaan mereka untuk tidak memberikan sepotong roti untuk dimakan, sampai dia tergeletak di tanah, dan mereka melakukannya. Paltit Bet Lot melihat orang ini tergeletak di jalanan karena kelaparan, dan tidak seorang pun memberikan kepadanya sesuatu untuk membuatnya bertahan hidup. Dan dia sudah hampir mati. Jiwanya dipenuhi rasa belas kasihan karena orang itu, dan dia memberinya makan sembunyi-sembunyi dengan roti selama berhari-hari, dan kekuatan orang ini pulih. Dan ketika dia pergi untuk mengambil air, dia akan meletakkan roti di dalam buyung air, dan ketika dia datang ke tempat di mana orang miskin itu berada, dia mengambil roti dari buyung dan diberikan kepadanya untuk dimakan. Demikianlah dia melakukan hal ini selama berhari-hari. Semua orang Sodom dan Amora heran bagaimana orang ini tahan menderita kelaparan selama berhari-hari. Mereka berkata satu sama lain, "Ini hanya dapat terjadi bila dia makan dan minum, karena tidak seorang pun sanggup menderita kelaparan selama berhari-hari, ataupun hidup sama seperti orang ini. Bahkan wajahnya tidak berubah." Dan 3 orang menyembunyikan diri mereka di tempat di mana orang miskin ini berada, untuk mengetahui siapakah yang membawakannya roti untuk dimakan. Dan Paltit Bet Lot pergi hari itu untuk mengambil air, dan dia meletakkan roti di dalam buyung airnya. Dia pergi untuk mengambil air di dekat tempat orang miskin itu, dan dia mengambil roti dari dalam buyung dan diberikan kepada orang miskin itu, dan dia memakannya. 3 orang itu melihat apa yang Paltit lakukan kepada orang miskin itu, dan mereka berkata kepadanya, "Jadi engkaulah yang memelihara dia, dan karenanya dia tidak kelaparan, ataupun berubah penampilannya, ataupun mati seperti yang lainnya." Dan 3 orang ini keluar dari tempat di mana mereka menyembunyikan diri,
dan mereka menangkap parti dan merampas roti yang ada di tangan orang miskin itu. Mereka menangkap parti dan membawanya ke hadapan hakim mereka dan berkata kepadanya, "Beginilah dia lakukan, dan dialah yang memelihara orang miskin ini dengan roti, sehingga dia tidak mati selama ini. Maka sekarang umumkanlah kepada kami, hukumannya apa yang pantas bagi perempuan ini karena telah melanggar hukum kita." Maka orang-orang Sodom dan Amora berkumpul dan menyalakan api di jalanan kota itu. Dan mereka membawa perempuan itu dan melemparkannya ke dalam api, sehingga dia terbakar sampai menjadi abu. Di kota Atma juga ada seorang perempuan yang kepadanya mereka lakukan seperti itu juga. Karena seorang pengembara datang ke kota Atma untuk tinggal di sana sepanjang malam, dengan maksud pulang ke rumahnya pada pagi harinya. Dan dia duduk di seberang pintu rumah ayah dari perempuan muda itu untuk tinggal di sana, karena matahari telah terbenam ketika dia mencapai tempat itu. Perempuan itu melihat dia duduk di dekat pintu rumah. Dia meminta kepadanya minum air. Ketika dia bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawabnya, "Aku pada hari ini melakukan perjalanan dan tiba di sini ketika matahari terbenam. Jadi aku akan tinggal di sini sepanjang malam, dan besok pagi aku akan bangun pagi-pagi sekali dan melanjutkan perjalananku." Maka perempuan muda itu masuk ke rumah dan mengambil orang itu roti dan air untuk dimakan dan minum. Kejadian ini diketahui orang-orang Atma, dan mereka berkumpul dan menyeret perempuan muda ini ke hadapan hakim, supaya mereka menghakiminya karena perbuatan ini. Dan hakim berkata, "Hukuman mati harus dijalankan kepada perempuan ini, karena dia melanggar hukum kita. Karena itu inilah keputusan tentang dia." Penduduk kota itu berkumpul dan menyeret perempuan muda itu, dan menuangkan madu dari kepala sampai kaki, seperti keputusan hakim. Dan mereka meletakkan dia di depan sekawanan lebah yang ada sarangnya. Maka kawanan lebah itu terbang ke arahnya dan menyengatnya sehingga seluruh tubuhnya bengkak. Perempuan muda ini berteriak karena sengatan lebah ini, namun tidak seorang pun memperhatikannya ataupun berbelas kasihan kepadanya, dan teriakannya naik ke surga. Dan Yahweh tersulut amarahnya karena ini dan kepada semua perbuatan kota-kota Sodom, karena mereka memiliki makanan berlimpah-limpah, dan ada ketentraman di antara mereka, namun tidak mau menopang yang miskin dan membutuhkan. Pada waktu itu perbuatan-perbuatan jahat dan dosa-dosa mereka menjadi besar di hadapan Yahweh. Yahweh mengirimkan 2 orang malaikat yang telah datang ke rumah Abraham untuk menghancurkan Sodom dan kota-kotanya. Malaikat-malaikat itu bangkit dari pintu kemah Abraham setelah mereka makan dan minum, dan mereka mencapai Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika dia melihat mereka, dia bangkit untuk menyambut mereka. Dia bersujud sampai ke tanah. Dia mendesak mereka dengan sangat dan membawa mereka masuk ke dalam rumahnya. Dia memberikannya makanan yang mereka makan, dan mereka tinggal sepanjang malam di dalam rumahnya. Malaikat ini berkata kepada Lot, "Bangkitlah, pergilah dari tempat ini, engkau dan semua milik kepunyaanmu, supaya engkau jangan dimusnahkan kejahatan kota ini, karena Yahweh akan menghancurkan tempat ini." Dan para malaikat ini memegang tangan Lot dan tangan istrinya dan tangan anak-anaknya, dan semua milik kepunyaannya. Mereka membawanya pergi dan menempatkan dia di luar kota. Mereka berkata kepada Lot, "Larilah demi nyawamu," dan dia melarikan diri bersama semua milik kepunyaannya. Lalu Yahweh mendatangkan hujan ke atas Sodom dan ke atas Amora, dan ke atas seluruh kota-kota ini belerang dan api dari Yahweh turun dari langit. Dia menjungkir balikkan kota-kota ini, seluruh lembah dan seluruh penduduk kota-kota ini, dan apa yang tumbuh di tanah. Dan Ado istri Lot menoleh ke belakang untuk melihat kehancuran kota-kota ini, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan karena anak-anak perempuannya yang tetap tinggal di Sodom, karena mereka tidak pergi bersamanya.
Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Dan itu masih ada di tempat itu sampai hari ini. Lembu-lembu yang berdiri di tempat itu setiap hari menjilat garam yang ada di kakinya. Dan pada pagi harinya, itu akan muncul kembali, dan mereka akan menjilatnya lagi, demikian sampai hari ini. Lot dan 2 orang anak perempuannya yang bersamanya lari dan meluputkan diri ke gua Adullam. Dan mereka tinggal di sana selama beberapa waktu. Abraham bangun pagi-pagi sekali untuk melihat apa yang telah terjadi kepada kota-kota Sodom. Dia memandang dan lihatlah asap kota-kota itu naik ke atas seperti asap dari dapur perapian. Lot dan 2 orang anak perempuannya tinggal di dalam gua, dan mereka membuat ayahnya minum anggur. Kemudian mereka tidur dengan dia, karena mereka berkata, tidak ada laki-laki di bumi yang dapat membangkitkan keturunan dari mereka, karena mereka berpikir seluruh bumi telah musnah. Mereka berdua tidur dengan ayahnya, dan mereka mengandung dan melahirkan anak laki-laki, yang sulung menyebut nama anaknya Moab. Katanya, dari ayahku aku mengandungnya. Dialah bapa orang Moab sampai hari ini. Dan yang muda juga menyebut namanya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Ammon sampai hari ini. Setelah ini, Lot dan kedua anak perempuannya pergi dari sana. Dan dia tinggal di seberang Yarden bersama kedua anak perempuannya dan anak-anak mereka. Anak-anak lelaki Lot bertumbuh besar, dan mereka pergi dan mengambil bagi diri mereka istri-istri dari tanah Kanaan. Dan mereka melahirkan anak-anak, dan mereka beranak cucu dan berlipat ganda. Pasal 20. Pada waktu itu Abraham melakukan perjalanan dari lembah Mamre, dan dia pergi ke negeri Filistim, dan dia tinggal di Gerar. Itu terjadi pada tahun ke-25 setelah Abraham ada di tanah Kanaan, dan tahun ke-100 dari hidup Abraham, ketika dia datang ke Gerar di negeri Filistim. Dan ketika mereka memasuki negeri itu, dia berkata kepada Sarah istrinya, katakan engkau saudariku kepada siapapun yang bertanya kepadamu, supaya kita dapat terhindar dari kejahatan penduduk negeri ini. Dan sementara Abraham tinggal di negeri Filistim, hamba-hamba Abimelek raja Filistim melihat bahwa Sarah amat sangat cantik, dan mereka bertanya kepada Abraham mengenainya, dan dia berkata, dia saudariku. Hamba-hamba Abimelek pergi kepada Abimelek, katanya, seorang dari tanah Kanaan datang untuk tinggal di negeri ini, dan dia punya seorang saudari yang sangat cantik. Abimelek mendengar kata-kata para hambanya yang memuji Sarah kepadanya. Dan Abimelek mengirimkan para perwiranya, dan mereka membawa Sarah kepada raja. Sarah datang ke rumah Abimelek, dan raja melihat bahwa Sarah sangat cantik, dan dia sangat menyukai hatinya. Dia mendekatinya dan berkata, siapakah laki-laki itu bagimu, yang dengannya engkau datang ke negeri kami? Dan Sarah menjawab dan berkata, dia saudaraku. Kami datang dari tanah Kanaan untuk tinggal di mana kami dapat menemukan tempat. Abimelek berkata kepada Sarah, lihatlah, negeriku ada di hadapanmu. Tempatkanlah saudaramu di bagian manapun di negeri ini sesuka hatimu. Dan adalah tugas kami untuk meninggikan dan mengangkat dia di atas seluruh penduduk negeri ini karena dia saudaramu. Abimelek memanggil Abraham, dan Abraham datang kepada Abimelek. Abimelek berkata kepada Abraham, lihatlah, aku telah memberikan perintah supaya engkau dihormati sebagaimana engkau kehendaki karena saudarimu Sarah. Abraham pergi dari hadapan raja, dan persembahan raja mengikutinya. Sementara pada waktu petang hari,
Sebelum semua orang berbaring untuk istirahat, raja duduk di atas tahtanya, dan rasa kantuk yang berat menggelayutinya, dan dia berbaring di tahtanya dan tidur sampai pagi. Dia bermimpi seorang malaikat Yahweh datang kepadanya dengan sebilah pedang terhunus di tangannya. Dan malaikat itu berdiri di atas Abimelek dan hendak membunuhnya dengan pedang. Raja sangat ketakutan dalam mimpinya dan berkata kepada malaikat itu, "Dalam hal apakah aku telah berdosa terhadap engkau sehingga engkau datang untuk membunuh aku dengan pedangmu?" Malaikat itu menjawab dan berkata kepada Abimelek, "Lihatlah, perbuatanmu kepada perempuan yang kemarin malam engkau bawa ke rumahmu. Karena dia perempuan yang sudah menikah, istri Abraham yang datang ke rumahmu. Maka sekarang kembalikan kepada orang itu istrinya, karena dia istrinya. Jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah bahwa engkau pasti mati, engkau dan semua milik kepunyaanmu." Dan pada malam itu terjadi teriakan besar di negeri Filistim, dan penduduk negeri itu melihat sesosok manusia berdiri dengan sebilah pedang terhunus di tangannya, dan dia memukul penduduk negeri dengan pedang. Ya, dia terus memukul mereka. Malaikat Yahweh memukul seluruh negeri Filistim malam itu, dan terjadilah kekacauan besar pada malam itu sampai keesokan harinya. Setiap rahim tertutup juga semua lelehan mereka, dan tangan Yahweh ada atas mereka karena Sarah istri Abraham yang Abimelek ambil. Pada pagi harinya Abimelek bangun dengan ketakutan dan kebingungan dan dengan kengerian besar. Dia mengirim orang dan memanggil hamba-hambanya, dan dia menceritakan mimpinya kepada mereka, dan orang-orang itu sangat ketakutan. Salah seorang berdiri di antara hamba-hamba raja menjawab raja, katanya, "Ya raja yang berkuasa, kembalikan perempuan ini kepada suaminya, karena dia suaminya, karena seperti ini terjadi kepada raja Mesir ketika orang ini datang ke Mesir." Dia berkata mengenai istrinya, "Dia saudariku," karena seperti itulah kelakuannya ketika dia datang untuk tinggal di negeri di mana dia menjadi orang asing. Maka Paro memanggil dan mengambil perempuan ini sebagai istri, dan Yahweh mendatangkan ke atasnya tulah-tulah yang menyakitkan sampai dia mengembalikan perempuan itu kepada suaminya. Maka sekarang ya raja yang berkuasa, ketahuilah apa yang terjadi kemarin malam di seluruh negeri, karena terjadi kekejutan yang sangat besar dan kesakitan yang hebat dan ratapan, dan kami mengetahui bahwa itu terjadi karena perempuan yang engkau ambil. Maka sekarang kembalikan perempuan ini kepada suaminya, supaya jangan itu menimpa kita seperti yang terjadi kepada Paro raja Mesir dan rakyatnya, dan supaya kita tidak mati. Maka Abimelek bergegas dan memerintahkan Sarah dipanggil, dan dia datang ke hadapannya, dan dia juga menyuruh memanggil Abraham, dan dia datang ke hadapannya. Abimelek berkata kepada mereka, "Perbuatan apa yang telah engkau lakukan ini dengan berkata engkau kakak beradik, dan aku mengambil perempuan ini sebagai istri?" Abraham berkata, "Karena aku berpikir aku akan mati karena istriku." Dan Abimelek mengambil kawanan domba dan kawanan lembu, dan hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan 1000 keping perak, dan dia memberikannya kepada Abraham, dan dia mengembalikan Sarah kepadanya. Dan Abimelek berkata kepada Abraham, "Lihatlah, seluruh negeri ini ada di hadapanmu. Tinggallah dimanapun engkau pilih." Abraham dan Sarah istrinya pergi dari hadapan raja dengan kemuliaan dan hormat, dan mereka tinggal di negeri itu, yaitu di Gerar. Seluruh penduduk negeri Filistim dan hamba-hamba raja masih dalam kesakitan,
karena itulah yang ditimpakan malaikat ke atas mereka sepanjang malam karena Sarah. Dan Abimelek mengirim orang kepada Abraham, katanya, "Berdoalah sekarang bagi hamba-hambamu kepada Yahweh Elohimmu, supaya dia menyingkirkan kematian ini dari antara kami." Maka Abraham berdoa bagi Abimelek dan rakyatnya, dan Yahweh mendengarkan doa Abraham. Dia menyembuhkan Abimelek dan seluruh rakyatnya. Pasal 21. Pada waktu itu, pada akhir 1 tahun 4 bulan Abraham tinggal di negeri Filistim di Gerar, Elohim melawat Sarah, dan Yahweh mengingatnya, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Abraham menyebut nama anak laki-laki yang telah dilahirkan baginya, yang Sarah lahirkan baginya, Ishak. Abraham menyunatkan putranya Ishak pada umur 8 hari, seperti Elohim perintahkan Abraham untuk melakukannya kepada keturunannya sesudah dia. Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun usianya ketika Ishak lahir bagi mereka. Dan anak itu bertumbuh besar dan dia disapi. Maka Abraham mengadakan sebuah perayaan besar pada hari Ishak disapi. Sem dan Eber dan semua orang-orang besar di negeri itu, juga Abimelek raja Filistim dan hamba-hambanya, dan Pikol panglima pasukannya, datang untuk makan dan minum dan bersukacita pada perayaan yang Abraham adakan pada hari anaknya Ishak disapi. Juga Terah ayah Abraham dan Nahor saudaranya datang dari Haran. Mereka dan semua milik kepunyaan mereka, karena mereka sangat bersukacita saat mendengar bahwa seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagi Sarah. Mereka datang kepada Abraham, dan mereka makan dan minum pada perayaan yang Abraham adakan pada hari Ishak disapi. Terah dan Nahor bersukacita bersama Abraham, dan mereka tinggal bersamanya untuk beberapa waktu lamanya di negeri orang Filistim. Pada waktu itu Serug bin Riu mati dalam tahun pertama setelah kelahiran Ishak bin Abraham. Seluruh umur Serug adalah 239 tahun dan dia mati. Ismail dan Abraham sudah besar pada waktu itu. Dia berumur 14 tahun ketika Sarah melahirkan Ishak bagi Abraham. Elohim menyertai Ismail bin Abraham, dan dia bertumbuh besar. Dia belajar menggunakan busur dan menjadi seorang pemanah. Ketika Ishak berumur 5 tahun, dia duduk bersama Ismail di pintu kemah. Ismail datang kepada Ishak dan mendudukkan dia di hadapannya. Dia mengambil busur dan menariknya, dan menempatkan anak panah di dalamnya, dan bermaksud membunuh Ishak. Sarah melihat perbuatan yang ingin dilakukan Ismail kepada anaknya Ishak, dan itu sangat menyusahkan dia karena anaknya. Dia memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Usirlah hamba perempuan dan anaknya ini, karena putranya tidak akan menjadi pewaris bersama putraku, karena beginilah yang hendak dia lakukan kepadanya hari ini." Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Dia bangun pagi-pagi sekali, dan dia mengambil 12 roti dan sebotol air yang dia berikan kepada Hagar, dan melepaskannya pergi bersama anaknya. Hagar pergi dengan anaknya ke padang belantara, dan mereka tinggal di padang gurun Paran bersama penduduk padang belantara. Ismail adalah seorang pemanah, dan dia tinggal di padang belantara untuk waktu yang lama.
Dia dan ibunya kemudian pergi ke tanah Mesir, dan mereka tinggal di sana. Hagar mengambil seorang istri bagi anaknya dari Mesir, dan namanya adalah Meribah. Dan istri Ismail mengandung dan melahirkan 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ismail dan ibunya dan istrinya dan anak-anaknya kemudian pergi dan kembali ke padang belantara. Mereka membuat bagi diri mereka kemah-kemah di padang belantara di mana mereka tinggal, dan mereka terus berjalan dan kemudian menetap berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Elohim memberikan kepada Ismail kawanan domba dan kawanan lembu dan kemah-kemah karena Abraham ayahnya, dan orang itu bertambah-tambah ternaknya. Ismail tinggal di padang gurun dan di dalam kemah-kemah, mengembara dan menetap untuk waktu yang lama, dan dia tidak melihat wajah ayahnya. Pada suatu waktu Abraham berkata kepada Sarah istrinya, "Aku akan pergi dan melihat putraku Ismail, karena aku ingin berjumpa dengannya, karena aku tidak melihat dia sejak lama." Abraham menunggangi salah seekor untanya ke padang belantara untuk mencari anaknya Ismail, karena dia mendengar bahwa dia tinggal di kemah di padang belantara bersama semua milik kepunyaannya. Abraham pergi ke padang belantara, dan dia mencapai kemah Ismail kira-kira tengah hari. Dia menanyakan Ismail, dan dia mendapati istri Ismail sedang duduk di dalam kemah dengan anak-anaknya, dan Ismail suaminya dan ibunya tidak ada bersama mereka. Abraham bertanya kepada istri Ismail, katanya, "Kemanakah Ismail pergi?" Dan dia menjawab, "Dia pergi ke padang untuk berburu." Abraham masih duduk di atas unta, karena dia tidak mau turun menginjak tanah, sebab dia telah bersumpah kepada istrinya Sarah bahwa dia tidak akan turun dari unta. Abraham berkata kepada istri Ismail, "Putriku, berilah aku sedikit air supaya aku minum, sebab aku lelah karena perjalanan ini." Istri Ismail menjawab dan berkata kepada Abraham, "Kami tidak punya air maupun roti." Dan dia tetap duduk di dalam kemah dan tidak memperhatikan Abraham, juga tidak menanyakan kepadanya siapakah dia. Namun dia memukuli anak-anaknya di kemah, dan dia mengutuki mereka. Dia juga mengutuki suaminya Ismail dan mencaci makinya. Abraham mendengar kata-kata istri Ismail kepada anak-anaknya, dan dia sangat marah dan tidak senang. Abraham memanggil perempuan itu datang kepadanya dari kemah, dan perempuan itu datang dan berdiri di hadapan Abraham, karena Abraham masih duduk di atas unta. Abraham berkata kepada istri Ismail, "Ketika suamimu Ismail pulang ke rumah, ucapkan kata-kata ini kepadanya. Seseorang yang sangat tua dari negeri Filistim datang kemari untuk mencari engkau, dan beginilah rupanya dan sosoknya. Aku tidak bertanya kepadanya siapakah dia, dan melihat engkau tidak ada di sini, dia berbicara kepadaku dan berkata, 'Saat Ismail suamimu kembali, katakan kepadanya beginilah laki-laki itu berkata, jika engkau pulang ke rumah, singkirkan patok kemah yang engkau tempatkan di sini dan tempatkan patok yang lain sebagai gantinya.' Abraham menyelesaikan petunjuknya kepada perempuan itu, dan dia berbalik dan pergi dengan untanya kembali ke rumah. Dan setelah Ismail datang dari perburuan, dia dan ibunya dan kembali ke kemah, istrinya mengucapkan kata-kata ini kepadanya. "Seseorang yang sangat tua dari negeri Filistim datang kemari untuk mencari engkau, dan beginilah rupanya dan sosoknya. Aku tidak bertanya kepadanya siapakah dia, dan melihat engkau tidak ada di rumah, dia berkata kepadaku, 'Saat Ismail suamimu kembali ke rumah, katakan kepadanya,
Beginilah orang tua itu berkata, "Singkirkan patok kemah yang engkau tempatkan di sini, dan tempatkan patok lain sebagai gantinya." Ismail mendengar kata-kata istrinya, dan dia tahu itu ayahnya dan bahwa istrinya tidak menghormati dia. Ismail mengerti kata-kata ayahnya yang telah dia katakan kepada istrinya, dan Ismail mendengarkan perkataan ayahnya. Maka Ismail mengusir perempuan itu dan dia pergi daripadanya. Selanjutnya Ismail pergi ke tanah Kanaan, dan dia mengambil seorang istri lain. Dia membawanya ke kemahnya ke tempat di mana dia kemudian tinggal. Pada akhir tahun ketiga, Abraham berkata, "Aku akan pergi lagi dan melihat Ismail putraku, karena aku tidak melihat dia sejak lama." Dia menunggangi untanya dan pergi ke padang belantara, dan dia mencapai kemah Ismail kira-kira tengah hari. Dia menanyakan Ismail, dan istrinya keluar dari kemah dan berkata, "Dia tidak ada di sini, Tuan, karena dia pergi berburu di padang dan untuk memberi makan unta-unta." Perempuan itu berkata kepada Abraham, "Masuklah Tuan ke dalam kemah dan makanlah roti, karena engkau pasti lelah setelah melakukan perjalanan." Abraham berkata kepadanya, "Aku tidak akan berhenti karena aku terburu-buru melanjutkan perjalananku. Tapi berikan kepadaku sedikit air untuk diminum karena aku haus." Maka perempuan itu bergegas dan lari ke dalam kemah, dan dia membawa air dan roti bagi Abraham, yang dia bawa ke hadapannya, dan dia mendesaknya untuk makan. Maka dia makan dan minum, dan hatinya dipuaskan, dan dia memberkati anaknya Ismail. Dia menyelesaikan makanannya dan dia memberkati Yahweh. Dia berkata kepada istri Ismail, "Jika Ismail pulang ke rumah, ucapkan perkataan ini kepadanya. Seseorang yang sangat tua dari negeri Filistim datang kemari dan menanyakan engkau, dan engkau tidak ada di sini. Aku membawakannya roti dan air, dan dia makan dan minum, dan hatinya dipuaskan." Dan dia mengucapkan kata-kata ini kepadaku, "Jika Ismail suamimu pulang ke rumah, katakan kepadanya, patok kemah yang engkau miliki sangat bagus, jangan engkau singkirkan dari kemah." Abraham selesai memberikan perintah kepada perempuan itu, dan dia pulang ke rumahnya ke negeri Filistim. Dan ketika Ismail datang ke rumahnya, istrinya pergi menyongsongnya dengan sukacita dan hati gembira. Dia berkata kepadanya, "Seorang tua datang kemari dari negeri Filistim, dan demikianlah rupanya. Dia menanyakan engkau, namun engkau tidak ada di sini. Maka aku membawa roti dan air, dan dia makan dan minum, dan hatinya dipuaskan." Dan dia mengucapkan kata-kata ini kepadaku, "Jika Ismail suamimu pulang di rumah, katakan kepadanya, patok kemah yang engkau miliki sangat bagus, jangan engkau singkirkan dari kemah." Dan Ismail tahu bahwa itu adalah ayahnya, dan bahwa istrinya menghormatinya, dan Yahweh memberkati Ismail. Pasal 22. Ismail lalu bangkit dan membawa istrinya dan anak-anaknya, dan ternaknya dan semua milik kepunyaannya. Dia melakukan perjalanan dari situ, dan dia pergi kepada ayahnya di negeri Filistim. Abraham menceritakan kepada Ismail anaknya peristiwa dengan istri pertama yang Ismail ambil, menurut apa yang istrinya lakukan. Ismail dan anak-anaknya tinggal bersama Abraham beberapa waktu lamanya di negeri itu. Abraham tinggal di negeri Filistim untuk waktu yang lama. Hari-hari berlalu dan telah mencapai 26 tahun lamanya. Maka sesudah itu Abraham dengan hamba-hambanya dan semua milik kepunyaannya pergi dari negeri Filistim dan berpindah jauh. Mereka datang ke dekat Hebron, dan mereka menetap di sana.
Hamba-hamba Abraham menggali sumur-sumur air, dan Abraham dan semua milik kepunyaannya tinggal di dekat air. Hamba-hamba Abimelek Raja Filistim mendengar laporan bahwa hamba-hamba Abraham telah menggali sumur-sumur di perbatasan negeri itu. Mereka datang dan bertengkar dengan hamba-hamba Abraham. Mereka merampas sumur besar yang telah mereka gali. Ketika Abimelek Raja Filistim mendengar kejadian ini, maka dia bersama Pikol panglima pasukannya dan 20 orangnya datang kepada Abraham, dan Abimelek berbicara kepada Abraham mengenai hamba-hambanya. Abraham menegur Abimelek mengenai sumur yang dirampas hamba-hambanya. Abimelek berkata kepada Abraham, "Demi Yahwe yang hidup yang menciptakan seluruh bumi, aku tidak mendengar perbuatan yang dilakukan hamba-hambaku kepada hamba-hambamu sampai hari ini." Abraham mengambil 7 anak domba betina dan memberikannya kepada Abimelek, katanya, "Ambillah ini, aku mohon, dari tanganku supaya itu menjadi kesaksian bagiku bahwa aku yang menggali sumur ini." Maka Abimelek mengambil 7 anak domba betina yang Abraham berikan kepadanya, karena dia juga telah memberikan kepadanya ternak dan kawanan lembu berlimpah-limpah. Abimelek bersumpah kepada Abraham mengenai sumur itu, karenanya dia menyebut nama sumur itu Berseba, karena di sana mereka berdua bersumpah di atasnya. Mereka berdua membuat sebuah perjanjian di Berseba. Abimelek bangkit bersama Pikol panglima pasukannya dan seluruh orang-orangnya, dan mereka kembali ke negeri Filistim. Abraham dan semua milik kepunyaannya tinggal di Berseba, dan dia ada di negeri itu untuk waktu yang lama. Abraham menanam sebuah pohon tamariska besar di Berseba, dan dia membuat 4 pintu gerbang yang menghadap 4 penjuru bumi, dan dia menanam pohon anggur di dalamnya, supaya jika seorang pengembara datang kepada Abraham, dia dapat masuk melalui pintu manapun yang ada di jalannya, dan tinggal di sana dan makan dan minum, serta memuaskan dirinya, dan setelah itu pergi lagi. Karena rumah Abraham terlalu terbuka bagi anak-anak manusia yang melintas dan melewati kembali, yang datang tiap hari untuk makan dan minum di rumah Abraham. Setiap orang yang lapar dan datang ke rumah Abraham, Abraham akan memberikannya roti supaya dia dapat makan dan minum dan dipuaskan. Dan setiap orang yang datang dengan telanjang ke rumahnya, dia akan mengenakannya pakaian sesuai pilihannya, dan memberinya perak dan emas, dan memperkenalkan kepadanya Yahwe yang menciptakan dia di bumi. Demikianlah dilakukan Abraham sepanjang hidupnya. Abraham dan anak-anaknya dan semua milik kepunyaannya tinggal di Berseba, dan dia memasang kemahnya sejauh Hebron. Saudara Abraham Nahor dan ayahnya dan semua milik kepunyaan mereka tinggal di Haran, karena mereka tidak datang bersama Abraham ke tanah Kanaan. Anak-anak dilahirkan bagi Nahor oleh Milka Bet-Haran, saudari Sarah, istri Abraham yang dilahirkan baginya. Inilah nama-nama mereka yang dilahirkan baginya: Us, Bus, Kemuel, Keset, Kaso, Pildas, Yidlap, dan Betuel. 8 anak laki-laki. Inilah anak-anak Milka yang dia lahirkan bagi Nahor saudara Abraham. Nahor memiliki seorang kunti yang bernama Reumah, dan dia juga melahirkan bagi Nahor Tebah, Gasam, Tasah, dan Maakah, 4 anak laki-laki. Anak-anak yang lahir bagi Nahor ada 12 selain anak-anak perempuannya, dan mereka juga melahirkan anak-anak di Haran.
Anak-anak Uz, anak sulung Nahor adalah Abi, Serep, Gadin, Melus, dan Deborah saudari mereka. Anak-anak lelaki Bus adalah Berakel, Naamat, Sefa, dan Madono. Anak-anak lelaki Kemuel adalah Aram dan Rehob. Anak-anak lelaki Keset adalah Anamelek, Mesai, Benon, dan Yipi. Anak-anak lelaki Kaso adalah Pildas, Meshi, dan Oper. Anak-anak lelaki Pildas adalah Arud, Kamum, Meret, dan Molok. Anak-anak lelaki Yidlab adalah Musan, Kusan, dan Mutsi. Anak-anak Betuel adalah Sesar, Laban, dan saudari mereka Ribka. Inilah kaum keluarga anak-anak Nahor yang dilahirkan bagi mereka di Haran. Aram bin Kemuel dan Rehob saudaranya pergi dari Haran, dan mereka menemukan suatu lembah di negeri di tepi sungai Perat. Mereka mendirikan sebuah kota di sana, dan mereka menyebut nama kota itu menurut nama Pethor bin Aram. Itulah Aram Naharayim sampai kepada hari ini. Anak-anak Keset juga pergi untuk tinggal di mana mereka dapat menemukan suatu tempat, dan mereka pergi dan menemukan suatu lembah di seberang tanah Sinar, dan mereka tinggal di sana. Mereka membangun sendiri sebuah kota, dan mereka menyebut nama kota itu Keset sesuai nama ayah mereka. Itulah negeri Kasdim sampai hari ini, dan orang Kasdim tinggal di negeri itu, dan mereka beranak cucu dan berlipat ganda sangat banyak. Terah ayah Nahor dan Abraham pergi dan mengambil seorang istri lagi pada masa tuanya, namanya Pelila, dan dia mengandung dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Soba. Terah hidup 25 tahun setelah dia memperanakkan Soba. Terah mati dalam tahun itu, yaitu dalam tahun ke-35 setelah kelahiran Yisak bin Abraham. Usia Terah adalah 205 tahun, dan dia dikuburkan di Haran. Soba bin Terah hidup 30 tahun, dan dia memperanakkan Aram, Aklis, dan Meri. Aram bin Soba bin Terah memiliki 3 istri, dan dia memperanakkan 12 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yahwe memberikan Aram bin Soba kekayaan dan harta benda dan ternak yang melimpah, kawanan domba dan kawanan lembu, dan orang ini bertambah-tambah sangat besar. Aram bin Soba dan saudaranya dan seisi rumahnya melakukan perjalanan dari Haran, dan mereka pergi untuk menetap di mana mereka menemukan suatu tempat. Karena harta benda mereka terlalu banyak untuk dapat menetap di Haran, karena mereka tidak bisa berdiam di Haran bersama-sama dengan saudara-saudara mereka anak-anak Nahor. Aram bin Soba pergi dengan saudara-saudaranya, dan mereka menemukan suatu lembah di tempat yang jauh ke arah negeri timur, dan mereka menetap di sana. Mereka juga mendirikan sebuah kota di sana, dan mereka menyebut namanya Aram, sesuai nama kakak sulung mereka. Itulah Aram Soba sampai kepada hari ini.
Ishak bin Abraham bertumbuh besar pada waktu itu, dan Abraham ayahnya mengajarkan kepadanya jalan-jalan Yahwe, supaya mengenal Yahwe dan Yahwe menyertainya. Ketika Ishak telah berumur 37 tahun, Ismail saudaranya pergi di dekatnya ke dalam kemah. Ismail membanggakan dirinya kepada Ishak, katanya, "Aku berumur 13 tahun pada waktu Yahwe berfirman kepada ayahku untuk menyunatkan aku, dan aku melakukan sesuai firman Yahwe yang difirmankannya kepada ayahku, dan aku memberikan jiwaku kepada Yahwe, dan aku tidak melanggar firman-Nya yang diperintahkannya kepada ayahku." Ishak menjawab Ismail, katanya, "Mengapa engkau membanggakan hal ini kepadaku, mengenai sekerat daging yang engkau ambil dari tubuhmu, mengenai apa yang diperintahkan Yahwe kepadamu? Demi Yahwe yang hidup, Elohim ayahku Abraham, jika Yahwe berfirman kepada ayahku, ambillah anakmu Ishak dan bawalah dia sebagai persembahan di hadapanku. Aku tidak akan menghindarinya, namun aku menyetujuinya dengan gembira." Dan Yahwe mendengar kata-kata yang diucapkan Ishak kepada Ismail. Dan itu baik di mata Yahwe, dan dia berpikir untuk menguji Abraham dalam hal ini. Dan harinya tiba ketika anak-anak Elohim datang dan menempatkan diri mereka di hadapan Yahwe, dan Satan juga datang dengan anak-anak Elohim di hadapan Yahwe. Yahwe berfirman kepada Satan, "Dari manakah engkau?" Dan Satan menjawab Yahwe dan berkata, "Dari pergi ke sana dan kemari di bumi, dan dari berjalan naik dan turun di atasnya." Yahwe berfirman kepada Satan, "Apa yang engkau katakan kepadaku mengenai seluruh anak-anak manusia di bumi?" Dan Satan menjawab Yahwe dan berkata, "Aku telah melihat seluruh anak-anak bumi yang melayani engkau, dan mengingat engkau ketika mereka membutuhkan sesuatu daripadamu. Dan ketika engkau memberikan kepada mereka hal-hal yang mereka butuhkan dari engkau, mereka duduk dengan tentram dan meninggalkan engkau, dan mereka tidak mengingat engkau lagi. Sesudah engkau melihat Abraham bin Terah, yang semula tidak punya anak, dan dia melayani engkau dan mendirikan mezbah-mezbah bagimu dimanapun dia datang, dan dia meletakkan persembahan di atasnya, dan dia menyerukan namamu terus-menerus kepada semua anak-anak bumi. Namun sekarang, setelah anaknya Ishak dilahirkan baginya, dia telah meninggalkan engkau. Dia telah membuat suatu perayaan besar bagi semua penduduk negeri, dan Yahwe telah dia lupakan. Karena di antara semua yang telah dia lakukan, dia tidak membawa kepadamu persembahan, baik korban bakaran maupun korban keselamatan, baik lembu domba maupun kambing dari semua yang dia sembelih pada hari anaknya disapi. Bahkan dari sejak waktu kelahiran anaknya sampai sekarang, sudah 37 tahun, dia tidak mendirikan mezbah di hadapanmu, maupun membawa persembahan apapun kepadamu, karena dia melihat bahwa engkau telah memberikan apa yang dia minta di hadapanmu, dan karenanya dia meninggalkan engkau. Maka Yahwe berfirman kepada Satan, "Sudahkah engkau mempertimbangkan hambaku Abraham? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi, seorang yang sempurna dan benar di hadapanku, seorang yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Demi aku yang hidup, jika aku berfirman kepadanya, bawalah Ishak putramu ke hadapanku, dia tidak akan menahannya daripadaku.
jauh lebih dibandingkan jika aku perintahkan kepadanya untuk mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dari kawanan domba dan kawanan lembunya." Satan menjawab Yahwe dan berkata, "Maka berfirmanlah sekarang kepada Abraham seperti yang telah engkau katakan, dan engkau akan melihat apakah dia pada hari ini tidak akan melanggar dan mencampakkan firman-Mu." Pasal 23. Pada waktu itu, firman Yahwe datang kepada Abraham. Dia berfirman kepadanya, "Abraham," dan dia menjawab, "Ini aku." Dan dia berfirman kepadanya, "Ambillah sekarang anakmu, putra tunggalmu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, dan pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran di atas salah satu pegunungan yang akan ditunjukkan kepadamu, karena di sana engkau akan melihat suatu awan dan kemuliaan Yahwe." Maka Abraham berkata dalam hatinya, "Bagaimana aku akan memisahkan putraku Ishak dari Sarah ibunya, supaya dapat membawanya sebagai korban bakaran di hadapan Yahwe?" Abraham masuk ke dalam kemah, dan dia duduk di hadapan Sarah istrinya, dan dia mengucapkan perkataan ini kepadanya, "Putraku Ishak telah bertumbuh besar." Dan dia selama beberapa waktu belum mempelajari pelayanan kepada Elohimnya. "Maka sekarang, besok aku akan pergi dan membawanya kepada Sem dan Eber putranya, dan di sana dia akan belajar jalan-jalan Yahwe, karena mereka akan mengajarnya mengenal Yahwe, seperti mengetahui bahwa bila dia berdoa terus-menerus di hadapan Yahwe, dia akan menjawabnya. Karena itu di sana dia akan mengenal cara melayani Yahwe Elohimnya." Dan Sarah berkata, "Apa yang engkau katakan baik. Pergilah tuanku, dan lakukan kepadanya seperti yang telah engkau katakan. Namun jangan pisahkan dia terlalu jauh daripadaku, ataupun membiarkan dia tinggal di sana terlalu lama, karena jiwaku terikat dalam jiwanya." Maka Abraham berkata kepada Sarah, "Putriku, marilah kita berdoa kepada Yahwe Elohim kita, supaya dia melakukan yang baik kepada kita." Dan Sarah mengambil putranya Ishak, dan dia tinggal sepanjang malam dengannya, dan dia menciumnya dan memeluknya, dan memberi dia petunjuk-petunjuk hingga pagi hari. Dia berkata kepadanya, "Ya putraku, bagaimana jiwaku dapat terpisah daripadamu?" Dan dia terus menciumnya dan memeluknya, dan dia memberikan petunjuk kepada Abraham mengenai dia. Sarah berkata kepada Abraham, "Ya tuanku, aku mohon perhatikan putramu, dan awasilah dia, sebab aku tidak punya anak lelaki lain atau anak perempuan lain selain dia. Janganlah meninggalkannya. Jika dia lapar, berilah dia roti, dan jika dia haus, berilah dia air untuk diminum. Jangan biarkan dia berjalan kaki, ataupun membiarkan dia duduk di terik matahari. Janganlah biarkan dia pergi sendirian di jalan, ataupun memaksa dia dari apapun yang dia inginkan, tapi berbuatlah kepadanya seperti yang dia katakan kepadamu." Dan Sarah menangis dengan sedihnya sepanjang malam karena Ishak, dan memberikan dia petunjuk-petunjuk hingga pagi harinya. Pada pagi harinya, Sarah memilih pakaian yang sangat halus dan indah dari pakaian-pakaian yang dia miliki di rumah, yang Abimelek berikan kepadanya. Dan dia mendandani Ishak putranya dengan itu, dan dia menaruh sorban di kepalanya.
Dia menaruh sebuah batu permata di atas sorban, dan dia memberikan kepada mereka bekal untuk di jalan. Maka mereka berangkat dan Ishak pergi dengan ayahnya Abraham, dan beberapa hamba mereka menyertainya untuk melihat mereka meninggalkan jalan. Sarah pergi bersama mereka dan dia menyertai mereka di jalan untuk melihat mereka pergi. Mereka berkata kepadanya, "Kembalilah ke kemah." Ketika Sarah mendengar kata-kata putranya Ishak, dia menangis dengan sedihnya. Dan Abraham suaminya turut menangis bersamanya, dan putra mereka menangis bersama-sama dengan tangisan yang nyaring. Juga mereka yang pergi bersamanya menangis keras-keras. Sarah memegangi putranya Ishak dan dia menahannya dengan tangannya. Dia memeluknya dan terus bernangis bersamanya. Sarah berkata, "Siapakah yang tahu jika setelah hari ini aku tidak akan melihat engkau lagi?" Mereka masih menangis bersama-sama, Abraham, Sarah, dan Ishak, dan semua yang menyertai mereka di jalan menangis bersamanya. Sarah akhirnya berpaling dari putranya menangis dengan sedihnya. Dan seluruh hamba laki-laki dan hamba perempuannya kembali bersamanya ke kemah. Abraham pergi bersama Ishak putranya untuk membawa dia sebagai korban di hadapan Yahwe, seperti yang dia perintahkan kepadanya. Abraham membawa 2 orang muda bersamanya, Ismail bin Hagar dan Eliezer hambanya. Dan mereka pergi bersama-sama dengannya. Dan selagi mereka berjalan, orang-orang muda ini membicarakan kata-kata ini di antara mereka sendiri. Ismail berkata kepada Eliezer, "Sekarang ayahku Abraham pergi bersama Ishak untuk membawa dia sebagai korban bakaran kepada Yahwe, seperti yang dia perintahkan kepadanya. Sekarang ketika dia kembali, dia akan memberikan kepadaku semua yang dia miliki untuk mewarisinya, karena akulah anak sulungnya." Eliezer menjawab Ismail dan berkata, "Sesungguhnya Abraham membuang engkau bersama ibumu dan bersumpah bahwa engkau tidak akan mewarisi apapun dari semua yang dia miliki. Dan kepada siapakah akan dia berikan semua yang dia miliki bersama seluruh kekayaannya, kecuali kepadaku hambanya yang telah setia dalam rumahnya, yang telah melayani dia siang dan malam, dan telah melakukan semua yang dia inginkan daripadaku. Kepadaku akan dia wariskan semua yang dia miliki pada saat kematiannya." Dan selagi Abraham berjalan dengan putranya Ishak menyusuri jalan, Satan datang dan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud seorang yang sangat tua, rendah hati, dan jiwa yang remuk. Dia mendekati Abraham dan berkata kepadanya, "Apakah engkau bodoh atau biadab, sehingga engkau pergi untuk melakukan hal ini pada hari ini kepada putra tunggalmu? Karena Elohim memberikan kepadamu seorang putra di hari-hari terakhir dalam usia lanjutmu. Akankah engkau pergi dan menyembelih dia hari ini meskipun dia tidak melakukan kekerasan? Dan akankah engkau menyebabkan jiwa putra tunggalmu binasa di bumi? Tidakkah engkau tahu dan mengerti bahwa hal ini tidak mungkin berasal dari Yahwe? Karena Yahwe tidak dapat melakukan kejahatan seperti ini kepada manusia di bumi dengan berfirman kepadanya, 'Pergi sembelihlah anakmu.'" Dan Abraham mendengar ini dan mengetahui bahwa itu adalah perkataan Satan yang berusaha keras untuk membelokkan dia dari jalan Yahwe. Namun Abraham tidak mau mendengarkan perkataan Satan, dan Abraham menghardiknya supaya dia pergi. Dan Satan kembali dan datang kepada Ishak. Dia menampakkan diri kepada Ishak dalam wujud seorang anak muda yang tampan dan bagus perawakannya. Dan dia mendekati Ishak dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau tahu dan mengerti
bahwa ayahmu yang tua dan bodoh membawa engkau untuk disembelih hari ini dengan sia-sia? Maka sekarang anakku, jangan dengarkan ataupun perhatikan dia, karena dia seorang tua yang bodoh, dan jangan biarkan jiwamu yang berharga dan tubuhmu yang elok hilang dari bumi. Ishak mendengar ini dan berkata kepada Abraham, "Sudahkah engkau dengar ayahku apa yang dikatakan orang ini? Seperti ini dia berkata." Abraham menjawab putranya Ishak dan berkata kepadanya, "Awasilah dia, namun jangan dengarkan kata-katanya ataupun melayani dia, karena dia Satan, berusaha keras membelokkan kita hari ini dari perintah Elohim." Abraham terus menghardik Satan, dan Satan pergi dari mereka. Dan melihat bahwa dia tidak dapat menang atas mereka, dia menyembunyikan dirinya dari mereka. Dia pergi dan mendahului mereka di jalan, dan dia mengubah wujudnya menjadi sebuah sungai besar di jalan. Abraham dan Ishak dan dua orang muda itu mencapai tempat itu, dan mereka melihat sebuah sungai besar dan kuat seperti air yang deras. Mereka memasuki sungai itu dan melintasinya, dan air itu pada mulanya mencapai kaki mereka. Mereka masuk lebih dalam ke sungai dan air itu mencapai leher mereka, dan mereka semuanya ketakutan karena air itu. Dan sementara mereka melintasi sungai itu, Abraham mengenali tempat itu, dan dia tahu bahwa tidak ada sungai di situ sebelumnya. Abraham berkata kepada putranya Ishak, "Aku tahu di tempat ini tidak ada sungai ataupun air. Maka sekarang ini adalah Satan yang melakukan semua ini kepada kita, untuk membelokkan kita hari ini dari perintah Elohim." Maka Abraham menghardik dia dan berkata kepadanya, "Yahweh menghardik engkau, hai Satan, enyahlah dari kami karena kami pergi oleh perintah Elohim." Dan Satan sangat ketakutan akan perkataan Abraham, dan dia pergi dari mereka, dan tempat itu kembali menjadi tanah kering seperti sebelumnya. Abraham pergi bersama Ishak menuju tempat yang telah Elohim beritahukan kepadanya. Dan pada hari ketiga, Abraham mengangkat matanya dan memandang tempat di kejauhan yang telah Elohim beritahukan kepadanya. Sebuah tiang api muncul kepadanya dari bumi mencapai ke surga, dan sebuah awan kemuliaan di atas gunung itu, dan kemuliaan Yahweh terlihat di dalam awan. Abraham berkata kepada Ishak, "Putraku, apakah engkau melihat di gunung itu, yang kita perhatikan di kejauhan, yang aku lihat di atasnya itu?" Ishak menjawab dan berkata kepada ayahnya, "Aku lihat, nampak sebuah tiang api dan sebuah awan, dan kemuliaan Yahweh terlihat di atas awan." Abraham tahu bahwa putranya Ishak telah diterima di hadapan Yahweh sebagai korban bakaran. Abraham berkata kepada Eliezer dan kepada Ismail putranya, "Apakah engkau juga melihat apa yang kami lihat di atas gunung yang ada di kejauhan?" Mereka menjawab dan berkata, "Kami melihat tidak lebih seperti pegunungan lainnya di bumi." Maka Abraham tahu bahwa mereka tidak diterima di hadapan Yahweh untuk pergi bersama mereka, dan Abraham berkata kepada mereka, "Tinggallah engkau di sini bersama keledai, sementara aku dan Ishak putraku akan pergi ke gunung sana dan menyembah di sana di hadapan Yahweh, dan kemudian kembali kepadamu." Eliezer dan Ismail tetap di tempat itu seperti Abraham perintahkan. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan meletakkannya ke atas putranya Ishak. Dan dia mengambil api dan pisau, dan mereka berdua pergi ke tempat itu. Ketika mereka sedang menyusuri jalan, Ishak berkata kepada ayahnya, "Lihatlah, aku melihat di sini api dan kayu. Lalu di manakah domba yang akan menjadi korban bakaran di hadapan Yahweh?" Abraham menjawab putranya Ishak, katanya,
Yahwe telah memilih engkau anakku menjadi korban bakaran yang sempurna menggantikan seekor domba. Ishak berkata kepada ayahnya, aku akan melakukan semua yang Yahwe firmankan kepadamu dengan sukacita dan hati yang gembira. Lagi Abraham berkata kepada Ishak putranya, adakah dalam hatimu pikiran atau pertimbangan mengenai hal ini yang tidak patut? Katakan kepadaku anakku, aku mohon, hai putraku, jangan sembunyikan itu daripadaku. Ishak menjawab ayahnya Abraham dan berkata kepadanya, ya bapakku, demi Yahwe yang hidup dan demi hidupmu, tidak ada sesuatu pun dalam hatiku yang menyebabkan aku menyimpang baik ke kanan atau ke kiri dari firman yang telah Dia ucapkan kepadamu. Tidak ada anggota tubuh ataupun otot telah terguncang ataupun goyah karena ini, ataupun ada dalam hatiku suatu pikiran atau rencana jahat mengenai ini. Namun aku bersukacita dan bergembira hati dalam hal ini, dan aku berkata, diberkatilah Yahwe yang pada hari ini memilih aku untuk menjadi suatu korban bakaran di hadapannya. Abraham sangat bersukacita akan perkataan Ishak, dan mereka terus berjalan dan tiba bersama di tempat yang Yahwe telah firmankan. Abraham mendekat untuk mendirikan mezbah di tempat itu. Abraham menangis dan Ishak mengambil batu-batu dan semen-semen sampai mereka selesai mendirikan mezbah. Abraham mengambil kayu dan menyusunnya di atas mezbah yang dia bangun. Dia mengambil putranya Ishak dan mengikatnya untuk meletakkan dia di atas kayu yang ada di atas mezbah, untuk menyembelih dia sebagai korban bakaran di hadapan Yahwe. Ishak berkata kepada ayahnya, ikatlah aku kuat-kuat lalu letakkan aku di atas mezbah supaya aku tidak berbalik dan bergerak, dan melepaskan diri dari irisan pisau pada dagingku, dan karenanya akan mencemarkan korban bakaran. Dan Abraham melakukannya. Ishak terus berkata kepada ayahnya, ya bapakku, jika engkau telah menyembelih aku dan membakar aku sebagai korban, bawalah bersamamu apa yang tersisa dari apuku, dan bawalah kepada Sarah ibuku, dan katakan kepadanya, inilah bau yang harum dari Ishak, tapi jangan mengucapkan kepadanya jika dia duduk di dekat sumur, ataupun di tempat yang tinggi, supaya jangan dia mencampakkan jiwanya menyusul aku dan mati. Abraham mendengarkan kata-kata Ishak, dan dia menyaringkan suaranya dan menangis ketika Ishak mengucapkan kata-kata ini. Air mata Abraham mengalir deras ke atas Ishak putranya, dan Ishak menangis dengan sedih. Dan dia berkata kepada ayahnya, cepatlah ya Bapa, dan lakukan kepadaku kehendak Yahwe Elohim kita, seperti yang Dia perintahkan kepadamu. Hati Abraham dan Ishak bersukacita akan hal ini yang diperintahkan Yahwe kepada mereka. Namun mata menangis dengan pedih sementara hati bersukacita. Abraham mengikat putranya Ishak dan meletakkan dia di mezbah di atas kayu. Dan Ishak mengulurkan lehernya dan di atas mezbah di hadapan ayahnya. Abraham mengulurkan tangannya hendak mengambil pisau untuk menyembelih putranya sebagai korban bakaran di hadapan Yahwe. Pada waktu itu para malaikat kemurahan datang di hadapan Yahwe dan berbicara kepadanya mengenai Ishak, katanya, ya Yahwe, Engkaulah Raja yang pengasih dan penyayang atas semua yang Engkau ciptakan di surga dan di bumi, dan Engkau menopang mereka semuanya. Berikanlah karenanya tebusan dan penebusan sebagai ganti hamba-Mu Ishak, dan sayangi dan berbelas kasihanlah atas Abraham dan Ishak putranya yang pada hari ini melaksanakan perintah-Mu. Sudahkah Engkau lihat ya Yahwe, bagaimana Ishak bin Abraham hamba-Mu terikat untuk dibantai seperti seekor hewan? Maka sekarang biarlah belas kasihan-Mu bangkit atas mereka ya Yahwe. Pada waktu itu Yahwe menampakkan diri kepada Abraham dan memanggil dia dari surga dan berfirman kepadanya,
jangan engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan melakukan apapun kepadanya. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Elohim karena melakukan perbuatan ini, dan tidak menahan anakmu, putra tunggalmu, dari aku." Abraham mengangkat matanya dan memandang, dan lihatlah, seekor domba jantan terperangkap tanduknya di semak belukar. Itulah domba jantan yang Yahweh Elohim ciptakan di bumi pada hari Dia menjadikan bumi dan langit. Karena Yahweh telah mempersiapkan domba ini sejak hari itu untuk menjadi korban bakaran menggantikan Ishak. Domba ini sedang menuju kepada Abraham ketika Satan menangkapnya dan menjerat tanduknya di semak belukar, supaya dia tidak mendekati Abraham, supaya Abraham bisa menyembelih putranya. Dan Abraham ketika melihat domba jantan mendekati dia, sementara Satan menahannya, segera mengambilnya dan membawanya ke depan mezbah. Dia melepaskan putranya Ishak dari ikatannya dan menaruh domba itu menggantikan dia. Abraham menyembelih domba itu di atas mezbah dan membawanya sebagai suatu persembahan menggantikan tempat putranya Ishak. Abraham memercikkan sebagian darah domba itu ke atas mezbah, dan dia berseru dan berkata, "Inilah tempat putraku, dan kiranya ini diperhitungkan pada hari ini sebagai darah putraku di hadapan Yahweh." Semua yang Abraham lakukan pada peristiwa di mezbah ini, dia akan berseru dan berkata, "Ini adalah tempat putraku." Dan kiranya ini pada hari ini diperhitungkan di hadapan Yahweh sebagai tempat putraku. Dan Abraham menyelesaikan seluruh pelayanan di mezbah. Dan pelayanan ini diterima di hadapan Yahweh dan diperhitungkan seolah-olah itu adalah Ishak. Maka Yahweh memberkati Abraham dan keturunannya pada hari itu. Satan pergi kepada Sarah, dan dia menampakkan diri kepadanya dalam wujud seorang yang tua, sangat rendah hati dan lembut. Abraham masih melaksanakan korban bakaran di hadapan Yahweh. Dan dia berkata kepadanya, "Tidakkah engkau tahu semua perbuatan yang Abraham lakukan dengan putra tunggalmu hari ini? Karena dia membawa Ishak dan mendirikan sebuah mezbah dan membunuhnya, dan membawanya sebagai korban bakaran di atas mezbah." Dan Ishak berteriak dan menangis di hadapan ayahnya, namun dia tidak memandang kepadanya, tidak juga dia berbelas kasihan atasnya. Satan mengulangi kata-kata ini dan dia pergi daripadanya. Sarah mendengar semua kata-kata Satan dan membayangkan dia sebagai orang tua dari antara anak-anak manusia yang pernah bersama putranya dan telah datang dan menceritakan kepadanya semua hal ini. Maka Sarah menyaringkan suaranya dan meratap dan menangis dengan pedihnya karena putranya. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan dia menghamburkan debu ke atas kepalanya dan dia berkata, "Oh anakku Ishak putraku, oh sekiranya aku hari ini mati menggantikanmu." Dan dia terus menangis dan berkata, "Ini sangat menyusahkan aku karena engkau, anakku, putraku Ishak. Oh sekiranya aku mati hari ini menggantikanmu." Dia terus menangis dan berkata, "Ini menyusahkan aku karena engkau, setelah aku mengasuh engkau dan melahirkan engkau. Sekarang sukacitaku berubah menjadi ratapan atasmu. Aku yang sangat merindukanmu dan menangis dan berdoa kepada Elohim sampai aku melahirkan engkau pada umur 90 tahun. Dan sekarang engkau dipersembahkan hari ini kepada pisau dan api menjadi persembahan. Tapi aku menghibur diriku dengan engkau anakku, ini adalah firman Yahweh, karena engkau melakukan perintah Elohimmu. Sebab siapakah yang dapat melanggar firman Elohim kita, yang di tangannya ada jiwa semua makhluk yang hidup? Engkau benar ya Yahweh Elohim kami, karena semua pekerjaanmu adalah baik dan benar.
karena aku juga bersuka cita dengan firman-Mu yang Engkau perintahkan, dan selagi mataku menangis dengan pedih, hatiku bersuka cita. Sarah meletakkan kepalanya di dada salah seorang hambanya perempuan, dan dia membatu. Dia kemudian bangkit dan pergi di sekitarnya mencari keterangan sampai dia tiba di Hebron. Dia bertanya kepada semua yang dia temui sedang berjalan di jalan. Tidak seorang pun dapat mengatakan kepadanya apa yang terjadi kepada putranya. Dia datang dengan hamba-hamba perempuan dan hamba-hamba lelakinya di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Dan dia bertanya mengenai putranya. Dia tetap di sana sementara dia mengirim beberapa hambanya untuk mencari di mana Abraham telah pergi dengan Ishak. Mereka pergi mencarinya di rumah Sem dan Eber, namun mereka tidak dapat menemukan dia. Dan mereka mencarinya ke seluruh negeri, namun dia tidak ada di sana. Dan lihat, Satan datang kepada Sarah dalam wujud seorang tua, dan dia datang dan berdiri di hadapannya dan berkata kepadanya, "Aku berkata dusta kepadamu, karena Abraham tidak membunuh putranya dan dia tidak mati." Ketika dia mendengar kata-kata itu, sukacitanya sangat meluap-luap karena putranya, sehingga jiwanya pergi karena sukacita. Dia mati dan dikumpulkan kepada leluhurnya. Ketika Abraham telah menyelesaikan pelayanannya, dia kembali dengan putranya Ishak kepada orang-orang mudanya. Dan mereka bangkit dan pergi bersama-sama ke Berseba dan mereka pulang. Abraham mencari Sarah namun tidak dapat menemukannya, dan dia menanyakan tentangnya. Mereka berkata kepadanya, dia pergi sampai ke Hebron untuk mencari engkau berdua kemana engkau telah pergi, karena begini telah diberitahukan kepadanya. Abraham dan Ishak pergi kepadanya di Hebron, dan ketika mereka mendapati bahwa dia telah mati, mereka menyaringkan suara mereka dan menangis dengan sedihnya karena dia. Ishak jatuh ke atas wajah ibunya dan menangisinya. Dia berkata, "Oh ibuku, ibuku, bagaimana engkau telah meninggalkan aku? Dan kemanakah engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Abraham dan Ishak menangis keras-keras, dan semua hamba-hambanya menangis bersama-sama mereka karena Sarah, dan mereka meratapinya dengan perkabungan yang besar dan meratap keras.